Tahu nggak sawah Henrys? Kita, netizen Indonesia, selama ini ternyata diprank oleh Ibtu Rudiana dan kakaknya Vina. Kenapa? Karena ternyata sahabat Henrys, Ibtu Rudiana dan kakaknya Vina selama ini tuh sering melakukan hubungan yang bagaimana nih? Disimak sampai selesai ya sahabat Henrys ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Henrys Media ini, jangan lupa ya support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Henrys semua. Thank you so much. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Ini netizen bongkar, ternyata selama ini netizen Indonesia itu diprank oleh Ibtu Rudiana dan kakaknya Vina yang ternyata sering melakukan hubungan yang bagaimana ini sahabat Henrys. Nah, ini terjawab dari podcastnya kakaknya Vina dengan Reza. Yuk disimak sampai selesai ya sahabat Henrys ya. Check it out. Kapan Mbak dapat info, berarti diucapkan orang atau ditunjukkan surat oleh orang bahwa ini adalah pembunuhan? Saya nggak ditunjukkan surat atau enggak. Tapi ya? Diucapkan? Ya, melalui telepon. Oleh? Bapaknya Eki. Bapaknya Eki? Ya. Kapan itu? Masih ingat nggak? Maksud saya, ya katakanlah almarhumah berpulang hari ini, Ya. terus dikontak oleh Jadi saya tuh Pak Rudiana. 3 hari ngambil HP, ya. Terusnya kan malamnya si temennya itu yang kemasukan. Sebentar. Pada hari yang sama temennya kerasukan. Iya, tapi malamnya itu jam 1 Siapa namanya? malam. Linda ya? Linda. Ya, Jadi tapi, pada hari itu Linda kerasukan. itu Nah, hari jam 1 itunya malam. pasti ada tuh kapan sejak kematian itu. Begini, oke. Jadi almarhumah Berpulang di 27 Agustus 27. Dimakamkan kan 2016 ya. Dimakamkan 28. Itu kerasukannya tanggal berapa? 28, 3 hari, 30 atau 31 lah. Oh, beberapa hari kemudian. Ya, setelah dimakamkan itu kan 3 harinya Ya. tuh. Berarti saya mundur dulu boleh ya? Tentang temannya ini namanya siapa tadi? Yang kemasukan Linda. Linda pernah ke sini? Kalau saya bilang dia pernah ke sini atau enggak, saya juga lupa, Pak. Cuman Berarti sebelum kejadian itu, ada temennya almarhum adik saya itu datang ke sini 2 orang. Yang satu gemuk, yang satu kurus. Cuman kalau yang gemuk itu suka sampai depan pintu kalau yang gemuk. Nah, kalau yang kurusnya itu dia diem di motor. di situ Ya. nggak mau turun maksudnya? Ya, cuman saya sepintas itu lihat badannya memang kecil seperti Linda ya. Itu Linda? Ya, saya tidak tahu karena dia posisinya nunduk. Nunduk. Tapi badannya itu sama kecil. Nah, pertanyaannya saya begini. Selama almarhumah masih ada, Linda ini teman akrabnya bukan? Saya nggak tahu Nggak tahu juga. juga. Oke. Karena kan yang saya bilang, dia tertutup semenjak SMA itu dia tertutup, Pak. Jadi Linda ini siapa, sekolahnya di mana, tinggalnya di mana, keluarga nggak tahu? Nggak tahu. Oke. Tahu ya semenjak ditelepon sama abangnya, rumahnya pun tahunya semenjak ditelepon sama abangnya. Kembali ke yang saya tanya tadi nih Mbak, maaf ya, kata pembunuhan itu berarti Mbak dan keluarga dapat pertama dari Pak Rudiana. Ya. Terus siapa lagi orang yang pernah mengatakan atau mengucapkan kata Enggak sih. pembunuhan itu? Nggak ada Hanya lagi. Pak Rudiana. Oke. Yang berikutnya boleh nggak ya saya tanya? Tapi kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Karena almarhumah ini dikabarkan jadi korban pembunuhan dan korban kekerasan seksual ya. Kalau kata, maaf betul nih, kata kekerasan seksual atau sejenisnya itu pertama kali Mbak dengar dari siapa? Di pengadilan. Sebelum di pengadilan nggak ada yang memberitahu bahwa almarhumah Nggak ada. jadi korban perkosaan? Nggak ada. Di pengadilan? Di pengadilan. Setelah hasil visum. Siapa yang mengucapkan itu? Masih ingat nggak? Di pengadilan? Siapa ya? Saya kurang ingat. Tapi di pengadilan. Orang duduk di depan atau duduk di samping atau Sepertinya yang di samping. samping kanan atau samping kiri? Kanan kiri.
Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Nggak inget sih, Nggak saya nggak inget betul. Cuman, Artinya kata itu baru berarti keluarga baru tahu ya, tentang maaf perkosaan itu adalah saat di persidangan. ya, Nah, dari podcast itu terkuak dengan sendirinya kan guys ya, kalau kakak Vina ini sering melakukan hubungan komunikasi dengan Ibtu Rudiana dari awal kasus ini terjadi, ya. Dan dia dapat info kalau terjadi, ya, pembunuhan dari Ibtu Rudiana. Tapi kok dia bisa langsung percaya gitu loh? Apakah karena mungkin Ibtu Rudiana ini salah seorang aparat gitu ya? Jadi dia percaya dengan apa yang dia sampaikan, ya. Jadi awal memang tampaknya Ibtu Rudiana lah yang selama ini dituduhkan itu merekayasa kasus ini. Dari awal kan kecelakaan, terus dia masih kekeh tuh ya, pas konferensi pers kemarin masih kekeh kalau anaknya dibunuh. Lalu mana CCTV-nya? Kenapa tidak dibongkar? Ada kepentingan apa gitu loh. Dan sementara itu sama Hendris, karena udah mulai ketahuan nih, mulai tampak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan diperiksa di Mabes Polri, mulai ada chat, bukti-bukti chat di handphonenya Vina mulai terbongkar. Tampaknya Pitra yang tadinya begitu bersemangat membela Ibtu Rudiana itu jadi lemes guys, lemes dan mengundurkan diri tampaknya dari membela Ibtu Rudiana, juga termasuk 60 pengacara yang kemarin begitu berapi-api sekarang mengundurkan diri karena mungkin sudah mulai kelihatan nih ya, Ibtu Rudiana bersalah dan diperiksa di Mabes Polri. Ya, karena kemarin juga saya melihat pemberitaan dari salah satu media televisi nasional ya, bahwasanya adanya pemeriksaan terhadap para terpidana ini, ya justru kita sangat mendukung itu ya, karena memang itu adalah suatu keterbukaan yang dilakukan oleh Polri dalam hal transparansi pemeriksaan maupun penyidikan seperti itu. Lalu bang, kabarnya ini sudah berjalan lama ya bang, dari kata ini. Mungkin abang melihatnya seperti apa? Senyapan ini bang. Kalau memang ranah penyidikan itu biasanya itu sifatnya itu pro justitia, dan pro justitia itu ya siapapun nggak bisa intervensi itu dan tidak boleh ganggu itu gitu. Sepanjang itu untuk kepentingan hukum ya saya kira mereka melakukan pekerjaan itu dengan prosedur dan ketentuan hukum. Nggak mesti juga harus disampaikan saya melakukan ini, saya mengerjakan ini, saya sedang mendalami ini. Itu nggak mesti harus disampaikan karena itu sifatnya pro justitia seperti itu. Dan kabarnya tim pencari fakta dari Mabes ini udah menemui terpidana ini bang. Tanggapannya gimana bang? Ya, yang saya dapat informasi di salah satu media televisi seperti itu gitu. Saya kira bagus sekali itu, karena nanti kan akan didalami terkait dengan keterangan mereka, apakah mereka ini berbohong atau tidak, nanti kan akan diketahui gitu. Mungkin abang ada info gak mungkin dari sisi mungkin apa aja yang udah digali sama tim pencari fakta ini? Kalau masalah ranah penyelidikan itu saya tidak mengetahui itu, karena dia sifatnya adalah untuk pro justitia, yang hanya mengetahui itu saya kira tim asistensi tadi gitu, apakah materinya bagaimana. Nah sampai sekarang juga kita nggak tahu nih kemana nih Ibtu Rudiana, seperti menghilang gitu ya. Ada kabar Ibtu Rudiana itu ditahan di Mabes Polri, ada yang bilang kabur, ada juga yang mengisukan kalau dia sudah dipecat dari kepolisian. Nah kita nggak tahu nih mana yang benar ya sahabat Indonesia. Kita tunggu saja bagaimana nanti ke depannya kasus ini. Ibtu Rudiana kok belum mulai kelihatan juga menghilang lagi. Skenario baru apa yang akan dibuat oleh
Ibtu Rudiana CS. We will see. Oke, itu saja video kali ini sahabat. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.